Jangan lupa subscribe dan komen. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, mak barakah, selamat kita pada selamat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang insyaallah dibawakan oleh Ananda Muhammad Fadlan kepada Ananda yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Haji Ashar Tamanggung SAG MA, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Beliau juga adalah Ketua Basnas Kota Makassar. Kepada guru dan yang hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Sidrap, sering sama-sama di Polda Sulsel. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidrap, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Baranti, yang saya hormati Bapak Camat Baranti, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ibu-ibu majelis taklim. Saya lihat ibu-ibu seragamnya cantik warnanya. Kes atau cicil, ibu? Oh, kes ya. Saya kira cicil. Bapak dan Rami yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita hadir bersama beberapa rangkaian acara pelantikan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Baranti, sekaligus kita rangkaikan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, dan itu misi utamanya Nabi ke dunia. Kadang-kadang ada ucapannya Nabi yang kalau kita tidak berguru bisa salah paham. Ini ada contoh. Ada seorang pemuda meninggal bapaknya. Sampai meninggalnya bapaknya tidak masuk Islam. Jadi meninggal dalam keadaan non muslim. Tapi sang anak pemuda sudah masuk Islam. Sesudah bapaknya meninggal, datanglah pemuda ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal. Bagaimana nanti nasibnya bapakku di hari kemudian? Di mana nanti tempatnya bapakku di hari kemudian? Saya kira biar bukan Nabi ini tahu jawabannya. Di mana kira-kira tempatnya bapaknya ini? Karena belum Islam dan meninggal. Di mana, Ibu? Di sorga atau di neraka? Di neraka. Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Orang yang hanya baca hadis tapi tidak berguru, dia gagal gurunda, dia hanya berguru sama Al-Mukarram, Kiai Haji Facebook, Kiai Haji YouTube, dia akan mengambil kesimpulan ternyata pada ambok nanabita di neraka. Padahal jelas dalam Al-Quran belum ada hukuman sebelum Islam datang. Abdullah meninggal sebelum Nabi lahir, bagaimana bisa di neraka? Ternyata dari penjelasan para kiai, ulama sampai ke sahabat, yang Nabi maksud bapakmu dan bapakku di neraka adalah Abu Thalib. Kenapa Nabi bilang bapakmu dan bapakku? Supaya tidak terlalu menderita ini, sakit hati ini kodong anaknya sudah muslim. Kalau dia bilang man rasa tu bapakmu,
Ambo nu tambah sedih, sedikit terhibur. Oh, ada temannya bapakku. Itu akhlak. Jadi kadang-kadang begitu mulianya akhlaknya Nabi. Ya, contoh lain. Ya, karena ini yang dilantik majelis ulama ini, corongnya untuk ke umat. Nabi selesai sholat lagi makan, tiba-tiba ada sahabat datang membawa onta sudah dibakar, guling dengan nasi Arab, sehingga Nabi tinggal. Selesai sholat Nabi makan onta bersama sahabat. Sementara asyik makan onta, tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang mengeluarkan angin. Bunyinya tidak jelas, baunya jelas. Ini jelas. Nabi tahu ada yang buang angin. Begitu Nabi tahu ada yang buang angin, Nabi kasih tinggi suaranya. Nabi berapi-api, perbaiki akidahmu, perbaiki ibadahmu, perbaiki sholatmu, jaga silaturahmi, pokoknya berapi-api. Jadi sahabat berpikir, jangan-jangan engkau Jibril. Datangi kapan Jibril bawa wahyu. Serius Nabi. Saking seriusnya sahabat mendengarkan cerita Nabi, tidak sempat lagi ada yang pikirkan siapa yang buang sampah tadi, siapa yang kentut. Begitu Nabi menutup aib orang lain, tidak terasa masuk waktu sholat. Kata Bilal, ya Rasulullah, masuk nih waktu sholat. Oh iya, azan. Nabi ingat ada yang kentut tadi. Kalau habis kentut otomatis batal wudu. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang selesai makan daging onta mesti berwudu baru sholat. Pergi semua berwudu itu semua yang makan, tidak malum yang kentut sendirian. Kalau hanya baca teks hadis tanpa asbabul wurudnya, kesimpulannya makan daging onta membatalkan wudu. Ternyata tidak. Nabi ucapkan itu supaya tidak dipakasiri ini, tidak dipermalukan ini orang. Kalau Nabi bilang, siapa yang kentut tadi? Saya, piku dulu wudu. Tidak datang besok sembahyang di masjid, karena dipermalukan. Begitu akhlaknya Nabi. Dan inilah yang sekarang mulai terkikis. Maka tugas kita, majelis ulama yang baru dilantik, kawal akhlak umat ini, sehingga dia hidup penuh akhlak mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai ceramah Isra Mi'raj. Belum berceramah nih, pengantar dulu. Mau ceramah Isra Mi'raj atau kita ngaji Isra Mi'raj, Pak? Ceramah itu yang kasih ketawa ya sampai habis, tidak ada isinya pulang. Apa itu? 2 di langit, 2 di sidra, 2 di dunia. Yang di langit Nabi Idris alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tuh di surga Nabi Isa itu kan diangkat. Nanti akhir zaman Nabi Isa turun, tapi tidak bawa agama lagi, tidak boleh lagi ada agama baru sesudah Islam. Maka Nabi Isa menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Al-Mahdi berperang melawan Dajjal, tidak bisa dibunuh Dajjal sama Al-Mahdi, maka pedangnya Imam Mahdi diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal dengan pedang itu. Pedang itu adalah pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di bumi siapa? Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Ini berdua ini jalan, cuma tukar sip. Kalau Nabi Khidir di bumi, Ilyas di lautan, di sungai. Kalau Nabi Ilyas naik ke bumi, Nabi Khidir lagi yang di lautan.
Ini menjaga bumi ini supaya tidak hancur. Ini berdua. Sekali setahun berdua beliau bertemu di Mekah. Lalu membaca doa untuk keselamatan dunia. Ada itu doanya. Bismillahi masyaallah. Ya. Doa Khidir. Ya. Bacalah itu setiap hari. Selesai subuh. Supaya kita terhindar dari musibah. Doa Khidir. Selesai dari situ, Nabi lanjut perjalanan, naik, namanya Mi'raj. Mi'raj itu bahasa Arab artinya tangga. Jadi tangga yang berjalan. Jadi Nabi sudah naik tangga berjalan itu tahun 600-an Masehi. Sementara orang Inggris baru menemukan eskalator itu 1800. Jadi lebih canggih itu kita daripada orang